Pemerintah Kota Surabaya menyiapkan program Rumah Susun Sederhana Milik atau Rusunami khusus generasi Z atau Gen Z dengan harga terjangkau dengan fasilitas yang lebih modern. Program ini ditargetkan untuk pasangan muda yang baru menikah. Pemerintah Kota Surabaya akan membangun rumah susun sederhana milik atau Rusunami khusus bagi Gen Z, terutama pasangan muda yang baru menikah. Rusunami ini rencananya dibangun di dua lokasi, yaitu kawasan Tambakodi dan Rungkut, Kota Surabaya. Wali Kota Surabaya menyebut hunian ini dirancang dengan konsep berbeda dari rusun sebelumnya. Jika umumnya rusunawa hanya memiliki satu kamar, kali ini setiap unit akan dilengkapi dengan 2 kamar tidur. Hal ini agar penghuni tetap nyaman meski sudah berkeluarga dan memiliki anak. Dari sisi harga, Pemkot menargetkan Rusunami ini lebih terjangkau dibanding apartemen dengan kisaran harga di bawah 500 juta rupiah, bahkan mulai dari 100 hingga 200 juta rupiah. Karena dengan pengurangan TKD ini kan kita harus bisa berkreasi ya. Maka secara otomatis, maka kita membuatkan Rusunami untuk anak-anak Gen Z yang baru menikah. Terutama untuk ASN-ASN, yang ASN ini baru menikah dan orang Surabaya. Maka nanti Rusunami ini bukan unit yang satu kamar, tapi unitnya adalah 2 kamar. Ini dilakukan Rusunami yang harganya insya Allah di bawahnya 500 juta, ada yang 100, ada yang 200, ini kita masih hitung. Dan kalau diperlukan, kami menggunakan aset pemerintah kota. Wali Kota Surabaya bilang Rusunami ini berbeda dengan Rusunawa. Jika Rusunami dapat dimiliki, maka Rusunawa hanya disewa dan pemeliharaannya ditanggung pemerintah. Program ini diharapkan meningkatkan taraf hidup warga kurang mampu agar dapat memiliki hunian yang layak. Ada sejumlah syarat untuk mendapatkan Rusunami ini. Di antaranya, pembeli harus warga Surabaya, Gen Z, baru menikah dan berasal dari keluarga kurang mampu. Pemkot Surabaya akan melakukan verifikasi ketat untuk memastikan program ini tepat sasaran. Tim Liputan, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Saudara, seperti apa sih terobosan yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya dalam menyediakan Rusunami bagi warga muda? Kami hadirkan ulasannya bersama dengan Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya yang sudah terhubung bersama kami melalui sambungan daring pagi ini. Selamat pagi Pak Eri, Assalamualaikum, apa kabar? Selamat pagi. Oke, Pak Eri, ini cukup menarik program Rusunami untuk Gen Z. Nah, sebelum lebih jauh kita membahas mengenai ini, sebenarnya apa sih Pak awal mula Pemkot Surabaya kok kepikiran dengan program ini? Karena Pemkot Surabaya ini saya berpikirnya bagaimana pembangunan itu sustainable ya, berkelanjutan. Pemerintah Kota Surabaya punya program 1 sarjana, 1 keluarga kurang mampu. Maka disitulah kami tidak ingin berhenti. Maka ketika 1 sarjana, 1 keluarga tidak mampu tadi, ketika mereka sudah bekerja, mereka sudah menikah, maka saya siapkan juga bagaimana membuat warga Surabaya itu sejahtera. Bagaimana anak tadi yang 1 keluarga, 1 sarjana, keluarga kurang mampu, 1 sarjana, itu bisa merubah nasib keluarganya. Maka pemerintah kota menyiapkan itu untuk mendorong agar anak ini bisa merubah nasib keluarganya menjadi lebih baik lagi. Karena saya ingin anak ini tidak melupakan orang tuanya, karena ridho Allah, ridho walidin, kalau buat saya ridhonya Gusti Allah itu ridhonya orang tua. Itu Mbak Nanda. Oke, ini untuk menolong pasangan-pasangan muda begitu ya. Nah, kalau ngomongin soal Gen Z ini kan ditujukan untuk Gen Z ini Pak Eri. Tapi untuk Gen Z-nya sendiri ada kriteria tertentu atau bagaimana spesifikasinya? Tidak, Mbak. Karena Gen Z ini tidak ada kriteria tertentu, tapi Gen Z itu maksud saya adalah yang sudah pasangan-pasangan muda atau yang akan siap menikah. Karena kan kita tahu, tanah di Surabaya yang bentuknya tapak ini atau yang tidak ke atas juga mahal, gitu. Lahan juga terbatas. Ini yang menjadi pemikiran saya bagaimana ya orang di Surabaya ini bisa memiliki tempat tinggal. Gitu. Jika satu-satunya adalah model dengan Rusunami. Karena di Surabaya ini kan ada Rusunawa, ada Rusunami yang menggunakan tanah pemerintah kota. Rusunawa ini adalah untuk orang yang tidak mampu, yang kita subsidi, begitu yang memang semuanya dari pemerintah kota, dia hanya bayar sewa murah. Juga ada rusun yang memang sifatnya bukan yang dengan swasta, yang pure tidak menggunakan APBD. Nah, kita siapkan yang untuk anak-anak muda ini adalah Rusunami.
Oke. Kalau untuk rusunami untuk Gen Z ini, Pak Eri sebenarnya apakah sudah berlangsung sekarang dan antusias dari warga sejauh ini yang Anda lihat bagaimana Pak Eri? Jadi kita juga pernah mencoba dengan menggunakan PT YKP. PT YKP ini adalah milik pemerintah Kota Surabaya ya, BUMD. Tapi tanahnya PT YKP. Sudah membangun, ada yang 3 lantai, 5 lantai yang kita gunakan untuk anak-anak muda di Kota Surabaya. Antusiasnya memang tinggi begitu. Tapi memang harganya agak lebih tinggi karena kan full memang bukan lahan-lahan pemerintah Kota Surabaya. Karena saya berpikir, ya Allah bagaimana ya yang namanya pemerintah ini bisa menyiapkan untuk masyarakatnya, sehingga kami menggunakan, nanti insya Allah ini akan menggunakan lahan pemerintah. Ya. Jadi bukan milik mereka, tapi HGB di atas HBL. Sehingga mereka hanya memiliki sertifikat kepemilikan bangunan gedungnya, bukan lahannya, tapi lahannya milik pemerintah Kota Surabaya. Dengan harapan begitu maka harganya bisa terjangkau. Dengan kami pikir kalau mereka nikah punya anak maka ada 2 kamar nih, satunya buat orang tuanya, satu buat anaknya. Tapi kalau masih bujang persiapan, itu kita juga 1 kamar. Kita siapkan buat 24 dan 36 yang harganya nanti berkisar antara 200 sampai dengan 500 pagi. Itu Mbak. Oke, sebelum kita berbicara mengenai soal harga, Pak Eri, tapi tadi kan sebenarnya Bapak sudah menyinggung antara perbedaan rusunawa dan rusunami yang dimiliki oleh Pemkot Surabaya begitu ya. Tapi kalau untuk rusunami Gen Z ini, sebenarnya anggarannya tuh dari mana, Pak Eri? Jadi anggarannya bisa kami menggunakan APBD, dengan lahan yang kita punya, kita bisa bergerak, berkolaborasi dengan BUMN, BUMD, bisa dengan pemerintah pusat. Jadi kita sudah siapkan dengan BUMN dan BUMD. Nanti insya Allah kalau ada program dari pemerintah pusat juga kita gabungkan. Kan ini juga ada program dari rumah bersubsidi yang insya Allah juga ternyata saya baru dengar, ya saya belum lihat aturannya ya, menunjang program 3 juta rumah dari Pak Presiden juga. Jadi kita di jalan ini ternyata ada program ini yang mungkin kita bisa kolaborasikan. Harapan saya semakin banyak yang dibangun di Surabaya, maka insya Allah banyak pasangan anak-anak muda yang bisa memiliki rumah. Jangan nanti anak muda yang di Surabaya tidak bisa memiliki rumah di Surabaya karena harganya mahal, harganya tinggi. Surabaya itu Masya Allah Mbak, harganya yang rumah tapak, lokasi-lokasi tertentu, strategis itu mahalnya Masya Allah. Sulit akhirnya untuk membeli tanah yang ada di Surabaya. Oke, jadi Pemkot Surabaya semakin menggencarkan untuk program-program yang membantu masyarakat secara luas, apalagi untuk generasi muda begitu ya Pak Eri. Tapi ngomong-ngomong soal rusunami Gen Z ini kan menarik ya. Kalau untuk harganya berapa sih sebenarnya harga yang ditawarkan untuk para generasi muda ini? Itu kalau harga Mbak antara sekitar 200 jutaan sampai dengan 500. Jadi ada tipe 24, tipe 50, tapi kita hitung lagi, lihat lokasinya juga nanti kan begitu. Tapi insya Allah sekitar itulah antara 150 sampai 200 sampai dengan yang paling rendah ya 150 sampai 200 dan nanti yang paling tinggi maksimal antara 400 sampai 500 dengan yang lebih besar ada lebih dari 1 kamar, 2 kamar lah. Oke, kalau untuk cara mendaftarnya Pak Eri, apakah memang tadi KTP-nya khusus untuk warga Surabaya ya? Betul Pak, ini untuk warga Kota Surabaya dan kita siapkan mereka dengan mekanisme pembayaran dari kami kerjasama dengan bank juga dan BPR bagaimana bunganya hanya dengan 5%, itu dengan BPR-nya Kota Surabaya. Terus bagaimana angsurannya sampai dengan berapa tahun, 20 tahun. Kami ingin mempermudah, kami ingin memberikan kepastian kepada anak-anak muda Surabaya itu agar dia punya keyakinan untuk membeli tanah di Surabaya. Kalau kita biarkan Mbak, harga tanah semakin mahal, anak-anak muda ini bisa tidak memiliki Surabaya. Surabaya bisa menjadi kapitalis betul lama-lama nanti. Karena itulah pemerintah harus hadir ya, memberikan penguatan kepada anak-anak muda Kota Surabaya. Karena mohon maaf Mbak, kalau yang tadi yang ditanya bagaimana sih rusunami, kami sudah mencoba. Kalau rusunawa itu kan untuk orang yang tidak mampu. Tapi ketika orang yang tidak mampu itu lulus dari kemiskinan, maka kami siapkan untuk rusunami. Tapi rusunaminya berbeda dengan ini. Rusunami yang memang kita siapkan dengan PT GKP tadi yang tadi saya bilang contohnya itu. Itu awalnya memang rusunawa. Tapi kami punya target di rusunawa itu harus berpindah. 1 tahun maksimal harus berpindah. Maksimal 2 tahun itu harus berpindah. Dia pindah ke rusunami. Karena rusunawa ditempati orang yang tidak. Jika kami ketika di rusunawa itu sudah kami biarkan kami puluhan tahun. Tapi bagaimana kami bisa merubah nasib mereka untuk lebih mampu lagi. Dan ini juga mengedukasi. Jadi rusunawa yang memang itu sudah untuk mereka selamanya. Tapi ketika mereka lulus dari orang kategori tidak mampu, maka mereka harus mampu untuk berpindah dan
Oke, nah Pak Eri, satu pertanyaan lagi. Jika Bapak dihadapkan untuk kepada warga muda di Surabaya begitu, bagaimana cara Bapak untuk bisa menggait bahwa program ini menarik untuk generasi muda? Jadi jangan generasi muda kita sampaikan Mbak juga kepada seluruh Karang Taruna, pasangan-pasangan muda, ASN kita saja, ASN kita ada P3K paruh waktu, P3K penuh waktu, mereka juga belum punya rumah juga. Ada satgas-satgas kita, satgas kebersihan juga belum punya rumah juga. Tapi dengan yang nilai UMR tadi, maka kami bisa menghitung, mereka bisa mencicil sampai dengan waktu 20 tahun. Nah itulah hadirnya pemerintah kepada teman-teman atau warga kota Surabaya. Karena dengan UMR tadi, maka kami berpikir mereka bisa mencicil ini, kami menghitung mereka mampu untuk mencicil ini dalam waktu 20 tahun. Saya juga sedih Mbak ketika lihat ASN saya, ketika melihat satgas kebersihan, satgasnya PU Bina Marga, untuk saluran, ketika rumahnya jauh-jauh, yang tidak di Surabaya, tapi di luar Surabaya semua. Saya bilang, wah ini ya, kalau bisa pemerintah hadirlah. Pemerintah menyiapkan lahan yang memang di tempat strategis, tanahnya pemerintah kota, itu nanti bisa dibangun, mereka tinggal di sana, sehingga dia akan lebih efektif, efisien dalam bekerja, outcome-nya juga bisa lebih tinggi, karena tanah kita yang kita gunakan nanti Mbak, insya Allah ada di Rumput, ada di Tambak Wedi, dan di Ngagel. Dan ini kan semuanya sudah cover lebih dekat semuanya, dan memang di tempat-tempat yang strategis, dan nanti kita siapkan untuk angkutan umumnya. Jadi kami berharap kalau itu dari ASN, maka kami siapkan tempat-tempat untuk halte, mereka jadi bekerja juga tidak menggunakan kendaraan pribadi, tapi menggunakan kendaraan umum yang memang kita jemput nanti modelnya begitu. Sehingga saya berpikir transportasi ini bisa berjalan dengan bagus, bisa membuat macet, akhirnya ASN Surabaya bisa maksimal. Itu yang ada di otak saya, Pak. Saya mau doanya lah ini jalan, Pak. Oke, Rusunami Gen Z merupakan komitmen Pemkot Surabaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat untuk generasi muda di kota Surabaya.